Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan kegiatan rutin kita di Mushola Darul Azkar ini. Rasulullah SAW menyatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah. Tidaklah suatu kaum, tidaklah sekumpulan orang itu berkumpul di salah satu masjid, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballah. Apa yang dilakukan di masjid itu membaca Quran atau belajar ilmu, mengkaji ilmu. Wa yatadarasunahu bainahum, saling murojaah, saling mempelajari di antara mereka, illa nazalat alaihim as-sakinah. Melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyat humur rahmah, mereka akan diselimuti oleh rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaikah, mereka juga akan dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk yang ada di dekat Allah Subhanahu wa taala, yaitu para malaikat. Jadi ketika kita berkumpul seperti ini untuk belajar bersama seperti ini, itu ada banyak sekali fadilahnya, ada banyak sekali keutamaannya. Yang pertama tadi disebutkan akan turun ketenangan, akan mendapatkan ketenangan batin. Nazalat alaihimus sakinah, kemudian akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan mudah urusan-urusannya. Nah, siapa yang tidak mau disayang oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini kunci kebahagiaan hidup. Kalau kita disayang Allah, itu dijamin hidupnya bahagia. Ghasyiyat humur rahmah wa hafathumul malaikah, akan dikelilingi oleh malaikat. Malaikat itu kenapa mengelilingi? Karena senang dengan kegiatan-kegiatan semacam ini, dan malaikat itu mendoakan, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita itu banyak sekali. Nah, ini ada makhluk yang sangat mulia yang memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Nah, ini luar biasa sekali. Yang mana ini tidak bisa didapatkan kalau kita hanya belajar di rumah. Nah, zaman sekarang mudah sekali belajar. Lewat HP kita bisa belajar, mudah. Lewat buku-buku bisa. Tetapi kita tidak bisa mendapatkan keutamaan yang disebutkan di dalam hadis itu tadi. Nah, makanya walaupun ada banyak cara untuk mendapatkan ilmu, cara berkumpul di masjid itu adalah cara yang paling baik di antara cara-cara yang lain dibanding sekedar membaca buku di rumah atau nonton video di rumah. Kita bandingkan misalnya dengan sepak bola. Orang nonton sepak bola di rumah itu bisa, tetapi kenapa stadion kok masih rame? Kenapa orang rela jauh-jauh datang ke stadion, beli tiket untuk nonton sepak bola? Ya, karena rasanya berbeda. Orang mendengarkan konser itu bisa di rumah lewat HP itu bisa, atau nonton TV bisa. Tetapi kenapa
kalau ada konser itu tiketnya masih terjual habis, masih rame, orang datang ke orkes dangdut itu masih banyak, padahal bisa didengar di rumah saja. Kenapa? Karena rasanya berbeda. Nah, semacam itulah semestinya kita di dalam belajar, menghadiri majelis ilmu itu lebih utama dibanding belajar sendiri di rumah atau sekedar mendengarkan video, menyimak video di rumah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita membahas tentang apa kemarin? Hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Yang terakhir kemarin hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Ada beberapa hal yang bisa membatalkan sholat, diantaranya adalah al-kalamul amdu, berbicara dengan sengaja. Kalau keceplosan berarti tidak membatalkan. Wal amalul katsirul mutawali, banyak bergerak yang mana gerakannya itu berturut-turut. Kalau sekedar satu kali gerakan kemudian diam, kemudian nanti gerak lagi, nah ini tidak membatalkan. Tetapi kalau dalam sekali gerakan itu ada banyak gerakan, maka ini membatalkan. Kemudian hadas kecil ataupun hadas besar, ini bisa membatalkan sholat. Kemudian adanya najis ini juga membatalkan sholat. Apabila najis itu tidak bisa dihilangkan seketika itu, maka sholatnya batal. Tetapi kalau najisnya bisa dihilangkan, misalnya di peci kita terkena najis, kemudian kita lepas, nah ini sholatnya tidak batal. Wan kisyaful aurah, terbukanya aurat apabila tidak bisa langsung ditutup seketika. Kalau tidak ditutup seketika maka sholatnya batal. Nah ini kemarin tentang menutup aurat ada pertanyaan, bagaimana kalau tidak memakai rukuh, tidak memakai rukuh bagi wanita. Intinya rukuh itu tidak wajib asal auratnya tertutup. Nah, tetapi ya perlu kita perhatikan juga, pakaian yang dipakai sehari-hari itu sebenarnya menutup aurat atau tidak. Kalau sudah menutup aurat seluruhnya, aurat ini adalah seluruh anggota badan termasuk telapak kaki. Menurut jumhur ulama, termasuk telapak kaki itu aurat. Jadi kalau sudah tertutup semuanya termasuk telapak kakinya, selain muka dan telapak tangan, ini boleh sholat walaupun tidak menggunakan rukuh. Tetapi dilihat juga, ini pakaiannya kan pakaian sehari-hari itu kadang ketat, kadang kurang elok untuk dipakai ibadah. Ini juga perlu dipertimbangkan juga. Walaupun sholatnya sah, tetapi harus diperhatikan, layak tidak kita itu menghadap Allah dengan kondisi seperti itu walaupun sholatnya sah. Nah, kemudian kemarin belum saya singgung tentang banyak kita lihat itu terutama laki-laki, kalau perempuan tidak mungkin. Laki-laki ini memakai kaos ketika sholat, kemudian ketika sujud itu kaosnya tersingkap. Nah, celananya ini juga menyingkap auratnya. Mohon maaf nih, pantatnya kelihatan. Nah, ini juga bisa membatalkan sholat kalau tidak langsung ditutup. Kalau dibiarkan saja itu sholatnya batal. Dan ini banyak sekali yang model begitu, karena kaosnya itu pendek, ketika ruku terbuka bagian pinggangnya itu terbuka. Nah, wa taghyirun niyah, kemudian merubah niat.
wastidbaru al-qiblah, membelakangi kiblat atau berpaling dari kiblat. Wal aklu, makan minum. Nah, makan minum kemarin belum kita singgung ini makan. Misal ketika sebelum sholat itu kita makan, kemudian waktu sholat kok kita merasakan ada upo, sisa nasi di gigi kita atau di mulut kita, itu bagaimana? Yaitu ya harus dikeluarkan, harus dilepeh, tidak boleh ditelan. Kalau ditelan sholatnya batal, harus dikeluarkan, tidak boleh ditelan. Wasyurbu, minum, wal qahqahah, tertawa, ini membatalkan sholat. Wariddah, riddah itu murtad. Murtad itu membatalkan sholat. Orang ketika sholat kok dia ragu, ini sebenarnya Allah itu ada apa tidak, nah ini sholatnya tidak sah. Nah itu terkait pembatal-pembatal sholat. Kemudian pembahasan berikutnya, faslun fima tashtamilu alaihi as-sholah, apa yang dikandung di dalam sholat. Sholat itu terdiri dari apa saja. Ini ringkasan, sebenarnya ringkasan dari bab sebelumnya. Wa raka'atul faraid sab'a asyrata raka'ah. Rakaatnya sholat fardu itu totalnya ada 17 rakaat. Fiha sab'ata asyara ruku'an. Di dalam 17 rakaat itu ada 17 kali ruku'. Ini selama sehari semalam. 17 rakaat, 17 kali ruku'. Wa arba'un wa salasuna sajdah. Ada 34 sujud. Wa arba'un wa tis'una takbirah. Takbirnya membaca Allahu Akbar itu ada 94. Wa tis'atu tasyahhudatin. Ada 9 kali tasyahud. Khamsatun minha fardun. 5 diantaranya itu wajib, termasuk rukun. Kalau ditinggalkan sholatnya tidak sah. Adapun 4 yang lain itu tidak termasuk rukun. Kalau seandainya lupa dan tidak dilaksanakan, itu sholatnya tetap sah. Misalnya sholat duhur itu kan tasyahudnya ada 2. Yang rukun itu tasyahud akhir. Tasyahud awal umpamanya lupa, tidak dikerjakan, ya tidak apa-apa. Begitu pula sholat maghrib, sholat isya yang tasyahudnya ada 2 itu, yang rukun hanya tasyahud akhirnya saja. Tasyahud awal itu bukan rukun. Seandainya ditinggalkan, sholatnya masih sah. Wa asyru taslimat. Dalam sehari semalam itu ada 10 kali salam. Setiap sholat salamnya 2 kali, ke kanan dan ke kiri. Wa mi'atun wa salasun wa khamsuna tasbihah. Ada 153 tasbih. Jadi dalam sholat sehari semalam itu kita membaca subhanallah atau subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, itu totalnya ada 153 kali. Ketika ruku 3 kali, sujud pertama 3 kali, sujud kedua 3 kali. Kalau di total semuanya dalam sehari semalam ada 153 kali tasbih. Wa jumlatul arkani fi sholati mi'atani wa arba'atun wa salasuna ruknan. Rukun sholat itu dalam sehari semalam totalnya ada 234 rukun. Fi subhi salasuna ruknan. Pada sholat subuh ada 30 rukun. Fil maghrib isnani wa arba'una ruknan. Sholat maghrib ada 42 rukun. Wa fir rubaiyati arba'ah wa khamsuna ruknan. Dalam sholat-sholat yang berjumlah 4 rakaat itu ada 54 rukun. Nah ini sebenarnya
saking perhatiannya ulama terhadap sholat itu sampai dihitungi seperti ini. Tetapi kita kalau nggak hafal ya nggak apa-apa. Ini jumlah-jumlah ini. Ini saking perhatiannya ulama terhadap sholat sampai hal-hal semacam ini dihitungi. Waman ajaza anil qiyami fil faridati sholla jalisan. Barang siapa yang tidak bisa berdiri dalam sholat fardu, maka dia sholat sambil duduk. Barang siapa tidak bisa sholat sambil berdiri, sholatnya sambil duduk. Ini ketika sholat wajib, sholat fardu. Kalau sholat sunnah itu walaupun bisa berdiri, itu boleh saja duduk. Karena kalau sholat fardu itu hukumnya wajib berdirinya, kalau sholat sunnah itu tidak wajib berdiri. Misalnya sholat qobliyah atau sholat ba'diyah, kita kok capek misalnya, itu daripada tidak sholat sama sekali, lebih baik sholat sambil duduk daripada tidak sholat sama sekali. Nah ini lumayan dapat pahala daripada tidak sholat. Ini sholat sunnah. Nah, jadi kalau sholat wajib tidak bisa berdiri, tetap wajib sholat, yaitu dengan cara duduk. Kalau bisa berdiri satu rakaat misalnya, ya berdirinya satu rakaat, dua sisanya sambil duduk. Kalau sanggup berdirinya sebentar toh, ya berdiri sebentar, kemudian nanti duduk. Jadi bukan tidak berdiri sama sekali, jadi sebisanya. Kalau bisa sebentar ya berdiri sebentar, paling tidak takbiratul ihramnya berdiri. Kalau dirasa berat maka duduk. Kalau memang tidak bisa berdiri sama sekali, ya langsung sholat sambil duduk. Waman ajiza anil julus sholat muttaji'an. Barang siapa tidak bisa sholat sambil duduk, maka sholat sambil muttaji'an, ai ala jambihil aiman. Ini miring di atas sisi tubuh bagian kanan. Dan ini menghadap kiblat. Jadi kepalanya di utara, kakinya di sebelah selatan. Itu kalau tidak bisa duduk, sholat sambil miring. Kalau tidak bisa juga bagaimana? Ya boleh sambil terlentang. Wa in ajaza andalika yusolli bil ima. Kalau tidak bisa juga, tidak bisa bergerak sama sekali, yusolli bil ima, dengan isyarat, yaitu dengan kedip. Misalnya mau sujud kedip, rukuk kedip. Nah ini ima, isyarat. Kalau sujud ya kedipnya dibedakan dengan kedipnya rukuk. Ya sebisanya, kita disuruh sholat itu sebisanya, dan tidak ada orang yang boleh meninggalkan sholat dalam kondisi apapun selama orang itu sadar, selama orang itu masih berakal, sadar, itu tidak boleh meninggalkan sholat. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah yang lain itu boleh ditinggalkan kalau kita tidak mampu melaksanakannya. Puasa, orang yang tua sekali tidak mampu puasa, apa yang dilakukan? Ya bukan puasa setengah hari, bukan, tetapi bayar fidyah. Orang yang sakit dan kemungkinan sembuhnya kecil, nah ini tidak perlu puasa. Orang tidak mampu zakat, ya tidak harus zakat. Orang tidak bisa haji, ya tidak harus haji. Tetapi sholat, semua orang itu harus sholat. Sholat ini ibadah istimewa, diwajibkannya saja langsung di langit. Nabi diangkat ke langit untuk disuruh sholat. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah-ibadah yang lain itu diwajibkannya bagaimana? Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk turun menyampaikan kepada Nabi, wajib zakat, wajib puasa, harus begini, harus begitu. Itu caranya adalah
malaikat Jibril turun. Nah ini ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan sholat 5 waktu itu berbeda caranya. Nabinya yang diangkat ke langit, bukan wahyunya diturunkan ke bumi, tetapi nabi yang diturunkan diangkat ke langit. Ini adalah ibadah yang sangat istimewa dan tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Bahkan para ulama itu sampai berbeda pendapat. Kalau ada orang Islam kok sengaja tidak sholat 1 kali saja, ini sampai diperselisihkan, ini masih Islam apa tidak. Itu diperselisihkan seperti itu, saking jeleknya meninggalkan sholat. Jadi orang yang meninggalkan sholat ini diperdebatkan, ini kamu ini masih Islam apa tidak. Ini ada yang mengatakan sudah tidak Islam, ada yang mengatakan masih Islam. Itu orang yang tidak sholat. Nah ini kemarin saya membaca ada penelitian, ada survei, katanya di Indonesia ini dari 200-an juta kaum muslimin yang ada di Indonesia itu, yang sholatnya lengkap itu hanya 38%. 38% itu yang tidak sampai setengah, tidak sampai separuh dari kaum muslimin yang ada di Indonesia itu sholat 5 waktu. Sholat tok itu tidak sampai 100% kaum muslimin. Jadi kebanyakan kaum muslimin itu tidak sholat 5 waktu. Nah, yang jamaah hanya 2%. Yang jamaah hanya 2%. Dari 100 orang yang jamaah hanya 2. Nah, gampangannya seperti itu. Dari 100 orang yang sholatnya 5 kali dalam sehari hanya 38 orang. Jadi kebanyakan orang Islam itu tidak sholat dengan lengkap. Nah, kalau kondisi umat Islam seperti ini, bagaimana mungkin umat Islam itu bisa menjadi umat yang hebat? Nah, sholatnya saja ditinggalkan. Kebanyakan kaum muslimin tidak sholat. Nah, ini miris sekali. Kita merasa kita mayoritas, tetapi ternyata yang menjalankan sholat itu hanya sedikit, lebih banyak yang tidak sholat. Nah, jadi kalau pemilu kalah itu ya wajar saja. Nah, pemilu kalah itu wajar. Waman mana tadi? Wa in ajaza an dzalika yusalli bi tarfihi wa yanwi bi qalbihi. Nah, ketika tidak bisa sama sekali maka yusolli bitarfi dengan isyarat ini tadi, isyarat apa namanya, isyarat mata, kedipan mata, wayanwi biqalbihi, dan meniatkan dengan hatinya. Ya, jadi ini ruku, ini sujud itu diniatkan di dalam hati. Nah inilah sholat, keagungan sholat. Sampai orang dalam kondisi apapun, sesulit apapun itu tetap harus menjalankan sholat. Tidak ada uzur untuk meninggalkan sholat. Dalam kondisi perang saja itu tetap harus sholat. Dalam kondisi tidak bisa bergerak sama sekali tetap harus sholat. Berikutnya fasal fi sujud as-sahwi, pembahasan tentang sujud sahwi. Sujud sahwi itu sujud yang dilakukan untuk menyempurnakan sholat kita apabila sholatnya bermasalah. Misalnya kita lupa, ada yang kurang, atau kita lupa sehingga nambahi sholat kita. Nah ini di akhir sholat itu disyariatkan untuk melakukan sujud sahwi. Wal matruku minas sholati salah satu asya. Sesuatu yang ditinggalkan di dalam sholat itu ada tiga macam. Yang pertama fardun ini maksudnya rukun. Sesuatu yang kalau ditinggalkan itu sholatnya tidak sah. Misalnya lupa ruku. Ini orang kalau tidak ruku itu sholatnya tidak sah.
Kemudian ada yang namanya sunnah. Di sini istilahnya sunnah. Sunnah di sini maksudnya adalah sesuatu yang kalau ditinggalkan sholatnya tetap sah, tetapi sholatnya tidak sempurna. Apa itu? Yaitu tasyahud awal. Tasyahud awal, kalau sholatnya itu ada 2 kali tasyahud, itu tasyahud awal itu umpamanya tidak dilakukan, ini sholatnya tetap sah, tetapi kurang sempurna. Nah, dalam mazhab Syafi'i ada lagi yaitu kunut subuh. Orang kalau tidak kunut subuh itu ya sholatnya tetap sah menurut mazhab Syafi'i. Tetapi memang menurut mazhab Syafi'i dianggap kurang sempurna sholatnya dan dianjurkan untuk sujud sahwi. Hay'ah ini adalah sesuatu yang kalau ditinggalkan tidak mempengaruhi kesempurnaan sholat. Sholatnya tetap sempurna, sholatnya tetap sah, dan tidak dianjurkan, tidak disyariatkan untuk melakukan sujud sahwi. Wal fardu la yanubu anhu sujud as-sahwi. Perkara yang fard, yang wajib, maksudnya di sini yang rukun, seperti ruku, sujud, Fatihah, ini rukun. La yanubu anhu sujudus sahwi, tidak bisa digantikan oleh sujud sahwi. Misalnya orang lupa ruku, ini apa yang harus dilakukan? Ya harus balik. Misalnya setelah membaca surat kok langsung sujud. Nah, ini ketika ingat ya langsung balik ke posisi ruku. Itu kalau rukun sholat yang dilupakan, tidak bisa ditinggalkan begitu saja. La yanubu anhu sujudus sahwi, tidak cukup digantikan dengan sujud sahwi. Bal in dzakarahu wa zamanu qaribun atabihi, apabila dia ingat dan waktunya itu dekat, atabihi, dia kerjakan. Misalnya lupa 1 rakaat sholat zuhur kok cuma 3 rakaat kurang 1, ingatnya setelah salam, belum lama. Nah, ini langsung disempurnakan menjadi 4 rakaat, ditambahi lagi 1 rakaat. Wa bana alaihi wa sajada lis-sahwi. Kemudian nanti di akhir itu melakukan sujud sahwi. Tapi kalau misalnya baru 3 rakaat, kemudian ingatnya setelah salamnya itu lama, sudah jalan-jalan kemana-mana baru ingat, oh iya tadi baru 3 rakaat. Nah, ini ngulang lagi sholatnya dari awal. Wasunnatu la ya'udu ilaiha. Perkara yang sunnah di sini maksudnya itu tadi contohnya adalah tasyahud awal. La ya'udu ilaiha, tidak boleh kembali. Orang kalau lupa tasyahud awal itu tidak dilaksanakan, kemudian langsung berdiri, itu tidak boleh balik, tidak boleh kembali duduk. Ba'da talabbusi bil fardi, setelah dia masuk dalam rukun. Misalnya dia sudah sempurna berdiri, sudah sampai berdiri, ini tidak boleh balik. Tetapi kalau baru mau berdiri, belum sampai mantap berdirinya, nah itu boleh kembali duduk. Misalnya baru setengah berdiri, nah ini boleh duduk. Lakinnahu yasjudu lis-sahwi anha, tetapi setelahnya melakukan sujud sahwi, di akhir sholat melakukan sujud sahwi. Jadi 2 hal ini, yaitu rukun, fardun, dan sunnah ini, itu kita disyariatkan untuk melakukan sujud sahwi di akhir sholat. Kalau tidak sujud sahwi bagaimana? Kalau tidak sujud sahwi, sholatnya tetap sah, akan tetapi kurang sempurna. Jadi sujud sahwi itu tidak wajib.
tetapi dianjurkan untuk menyempurnakan sholat. Wal hay'ah la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha. Hay'ah ini sunnah-sunnah yang tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Misalnya membaca surat setelah Al-Fatihah. Kok kita lupa tidak membaca surat? Ya sudah, tidak apa-apa. Wala yasjudu lisahwi anha. Tidak perlu sujud sahwi, dan tidak disyariatkan untuk sujud sahwi. Kita lupa membaca surat, atau kita lupa tidak membaca subhanallah atau subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim ketika rukuk sujud, ini tidak ada sujud sahwinya. Yang ada sujud sahwinya itu hanya rukun dan sunnah yang tadi. Sunnah ini maksudnya kalau dalam kitab lain itu istilahnya ab'ad, sunnah ab'ad. Wa idza syakka fi adadi ma ata bihi minar rakaat bana alal yaqini. Kalau ragu sudah berapa rakaat, bana alal yaqini. Dia yang dia jadikan patokan adalah yang diyakini. Berapa itu yang diyakini? Wahwa al aqallu, yaitu rakaat yang sedikit. Misal sholat itu 4 rakaat, dia ragu ini tadi sudah 4 rakaat atau baru 3, maka yang jadi patokan adalah 3. Meskipun dia merasa sepertinya sudah 4, lebih yakin 4, tetapi ragu, ada keraguan, maka ini yang dijadikan patokan adalah rakaat yang sedikit. Wasaja dari sahwi, kemudian nanti sujud sahwi. Wasujudu sahwi sunnatun wa mahalluhu qabla as-salam. Sujud sahwi itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Kalau tidak dilaksanakan juga sholatnya tetap sah dan dikerjakan sebelum salam. Ini dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Sujud sahwi dilaksanakan sebelum salam. Nah, mungkin untuk malam hari ini sampai di situ saja. Barangkali ada pertanyaan terkait itu tadi, sujud sahwi dan yang sebelumnya tadi. Yeah. Ketika jamaah itu memakai kaos yang ada tulisan yang besar, sehingga yang belakangnya itu kadang-kadang terganggu. Kadang-kadang bahkan kadang sampai baca, makanya Ustaz kemarin menyebutkan kalau mengeluarkan satu kalimat itu benar. Itu bagaimana hukumnya? Yang membaca tulisan yang depannya atau yang memakai seragam yang ada tulisannya itu, memakai pakaian itu, apa juga ikut menanggung dosa dari yang membaca. Orang sholat kaosnya ada tulisannya, misalnya toko bangunan apa gitu, itu kalau dalam sholat jamaah, nah kita itu begini, dianjurkan untuk sholat dalam kondisi sebaik mungkin dan sebisa mungkin tidak mengganggu orang lain. Mengganggu itu macamnya banyak. Di antaranya adalah bau badan, bau mulut, itu mengganggu orang lain ketika sholat. Termasuk kalau pakaiannya sudah lama nggak diganti, ini mengganggu orang lain ketika sholat. Nah ini tidak mempengaruhi sholatnya orang ini, maksudnya sah tidaknya tetap sah, tetapi mestinya tidak seperti itu. Termasuk tulisan tadi itu, sholatnya tetap sah. Adapun yang membaca ya sholatnya tetap sah juga, asal tidak disuarakan. Kalau membacanya di dalam hati itu kan sama dengan kita kan sering sholat itu kadang mikir apa, mikir makanan, mikir utang, mikir apa, itu tidak membatalkan
sholat kita, termasuk kalau kita membaca misalnya, membaca apa yang ada di hadapan kita, itu tidak membatalkan sholat, kecuali membacanya pakai mulut disuarakan, toko, bangunan, apa gitu, dibaca, atau di kaosnya itu ada kata mutiara apa dibaca. Ini itu tidak mempengaruhi sah tidaknya sholat, tetapi ya memang perlu diperhatikan agar orang itu tidak mengganggu orang lain di dalam sholat. Termasuk juga orang yang sholat itu kan menghadapnya kemana? Menghadapnya itu kan ke bawah, bukan ke depannya. Kita ketika sholat itu menghadap ke tempat sujud. Nah, kalau kita membaca tulisan di punggungnya orang itu kan berarti menghadapnya tidak ke tempat sujud. Akhirnya kita membaca, akhirnya kita mikir macam-macam. Itu karena kita meninggalkan anjuran untuk menghadap ke arah tempat sujud itu. Nggih. Ampun. Ada pertanyaannya? Iya. Ada aturan apa? Sholat kadang aturan apa? Sholat kadang-kadang ada makmum yang terlambatnya masuk itu masih dinilai satu rakaat itu bagaimana batas akhir masih terhitung bahwa itu masih dapat satu rakaat batas akhir. Menangi rukuk itu maka dia dianggap mendapat satu rakaat. Menangi rukuk itu bagaimana? Imamnya sedang rukuk, kemudian kita ikut rukuk, kita datang, kemudian takbiratul ihram, kemudian rukuk sebelum imamnya bangkit. Kalau imamnya sudah bangkit, ini berarti kita sudah ketinggalan. Ya mungkin masih barengi makmum yang lain, tetapi kita sudah ketinggalan imam. Ini tidak dihitung kalau imamnya sudah mulai berdiri. Nah, makanya kalau ragu kira-kira menangi atau tidak, itu lebih baik nunggu biar pasti bahwa ini nanti nggak ketinggalan imamnya rukuk. Nunggu itu maksudnya bagaimana? Kalau kita mendapati orang rukuk, ya kita nunggu saja sampai berdiri. Kalau sekiranya rukuknya itu cuma sebentar, tapi kalau kita datang imamnya baru rukuk, nah itu langsung ikut rukuk, insya Allah tidak ketinggalan. Nah itu patokannya adalah rukuk. Walaupun ya agak populer di kita itu pendapat bahwa orang kalau sudah ketinggalan, kalau nggak bisa baca Al-Fatihah itu berarti ketinggalan satu rakaat. Misalnya waktu sebelum rukuk kok baru masuk, baru mengikuti imam, nggak sempat baca Al-Fatihah. Ini tetap dianggap dapat satu rakaat menurut para ulama. Nah, saya belum pernah mendapati ulama yang mengatakan bahwa kalau tidak sempat baca Al-Fatihah berarti ketinggalan satu rakaat. Walaupun pendapat ini cukup populer di masyarakat, ada yang mengatakan seperti itu. Adapun penjelasan ulama saya belum dapat. Di madhab yang 4 semuanya sama menyatakan kalau dia mendapati rukuk ya sudah dapat satu rakaat. Oke. Kadang-kadang ketika sholat ada menangis dan atau imam itu sudah salam, maka itu baru datang. Atau itu kita masih yang lagu tadi, atau masih berikut orang yang lagu itu masih di
dikaitkan masih ikut jamaah atau tidak? Mau tahu Itu masih dianggap berjamaah, tapi memang ada perselisihan apakah mendapatkan fadilah sholat jamaah atau tidak. Jadi para ulama itu berselisih pendapat, orang itu dapat fadilah jamaah itu kalau menangi jamaah seberapa, itu ada perselisihan. Tapi apakah dianjurkan itu tadi, selama belum salam ya tetap dianjurkan ngikut saja, entah nanti pahalanya seperti apa itu tidak usah kita pikirkan, kecuali kalau ada jamaah yang lain yang belum sholat ya kita nunggu jamaah baru tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada jamaah yang lain ya lebih baik ikut daripada tidak dapat sama sekali. Ampun. Ada lagi? Nanti di rumah baru kepikiran ya, bisa ditanyakan besok, bisa ditanyakan di pertemuan berikutnya. Mungkin itu saja kita akhiri malam hari ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.